Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan kembali. Masih semangat Bapak Ibu? Masih? Kita beri tepuk semangat dulu ya. Bisa tidak Pak Bapak Ibu? Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya Bapak Ibu biar semangat. Tepuk semangat. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Yulia Mayasari SPD. Kepadanya kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat. Kurang kompak, masih ada yang Sudah siang. masih ada yang belum siap. Sudah siang. Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, sampun apa ini kalau bahasa Jawanya makan siang itu apa Pak Bu? Sampun dahar Bapak Ibu. Oke. Kalau siang-siang itu rasanya nggak enak kalau saklek-saklek materinya ya. Jadi saya sebagai pelengkap saja dari pemateri-pemateri sebelumnya, baik dari Ustaz Ali maupun Ustazah Fani. Dan terus terang ya Bu, Ibu MC, Bu siapa namanya? Bu Balat itu ketika memanggil saya pribadi maupun rekan-rekan Bapak Ibu itu kalau telinga saya tuing rasanya jujur ya Bu, dalam hati saya kayak belum menerima, bukan belum menerima ya, belum terbiasa gitu. Karena selepas saya lulus, baik sebelum lulus sampai sekarang ketika mengajar belum ada yang manggil saya Ibu. Belum ada. Pasti itu kalau enggak, entah karena di Innofon memang diharuskan ustaz-ustazah, biasanya walaupun di sekolah dipanggilnya Kak gitu. Ketika PPL, KKN juga dipanggilnya Kak gitu. Ya nanti Kak gitu ya. Boleh. Gak apa-apa. Karena emang terus terang kalau dipanggil Ibu tuh kadang saya masih gimana gitu rasanya, belum nyaman gitu. Oke. Nah, untuk siang ini saya ngambil judul materinya juga sesuai yang Bapak Ibu minta di proposal, strategi belajar numerasi yang menyenangkan. Mungkin saya tidak akan berpaku pada PPT, lebih pada sharing saja dan menggenapi materi-materi sebelumnya seperti itu. Oke, karena kita belum terlalu kenal sebelumnya, walaupun sudah diperkenalkan secara singkat, salam kenal Bapak Ibu nggih. Saya Yulia Mayasari, bisa disapa Mbak Yulia atau Kak Yulia monggo. Asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mampir ke Sumatera, khususnya di Kota Pempek, silakan hubungi saya. Gitu, monggo main ke tempat saya, insya Allah saya ajak traveling Pempek gitu. Dari Pempeknya ke model, ke Tekwan dan lain sebagainya, insya Allah saya sanggup gitu. Bagi resepnya. Main ke rumah Bu. Malah jadi terakhir masak nanti. Iya. Oke. Jadi sekilas itu nggih Bapak Ibu, profil saya dari domisilinya di Sumatera Selatan, cuman posisi sekarang tinggalnya di 3 tempat, yaitu di Rembang, tempat saya pengabdian atau ngajar di Nuvo, kemudian saya kuliah di Semarang, dan asal saya di Palembang. Jadi kalau mau ngirim undangan, kadang teman-teman tanya, Mbak Yulia, mau ngirim undangan ini posisi di mana? Di Palembang, Rembang, atau Semarang? Gitu. Biasanya tanya kayak gitu. Posisi sembarang, kalau ditulis di tempat insya Allah saya datang gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu karena minggu ini alhamdulillah lumayan padat. Dari yang saya mengajar anak-anak SD kemudian SMP, minggu lalu saya diundang di Semarang untuk mengajar atau memberikan materi tentang public speaking, tepatnya di Pondok Pesantren Ulil Albab Banat Semarang. Hari ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang luar biasa, Masya Allah. Itu adalah kesempatan bagi saya untuk bisa belajar, gitu, bertukar cerita. Karena kalau tidak adanya hari ini, mungkin saya tidak akan menambah ilmu baru dari Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalkan selama saya menyampaikan sesuatu di depan ini, kok ada kurang, yaitu mohon
Bapak Ibu sampaikan. Kalau ada lebihnya ya itu sekiranya bermanfaat, silahkan untuk dipraktekkan. Oke, Bapak Ibu, di ruangan kelas ini yang guru matematika siapa? Semua. Oh, di kelas semua. Berarti mengajar matematika semua, benar? Semua, iya benar. Semua pelajaran ya. Oke, karena pandangan saya tuh biasanya berhadapan dengan guru SMP SMA yang sudah menjurusani guru kelas karena mengaku semua mata pelajaran gitu. Luar biasa, artinya saya hari ini berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya. Gitu. Oke. Sekarang saya mau tanya Pak Bu, kalau misalkan mengajar matematika, view yang didapat di hadapan Ustaz apa toh? Kalau misalkan hari ini kita belajar matematika anak-anak itu, mereka tanggapannya apa? Kayaknya 0,01% ya kalau iya itu. Langsung gini, aduh. Iya. Kalau di flight novel itu yang orang-orang numerasi us, numerasi us, kok mengerikan? Gak usah masuk ya us, mesti ada aja yang nego gitu. Jadi bukan hanya Bapak Ibu, anak SMP SMA itu juga negonya luar biasa Bu gitu. Sekedar sharing karena keseharian saya itu lebih sering mengajar di SMA tapi juga mengajar di SMP ketika di Planet Novo. Di SMP Planet Novo saya kebagian megang yang anak-anak spesial dan anak-anak yang mau lomba dari persiapan kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional kemarin. Jadi saya kebagian itu. Kalau keseharian tuh di ada Ustazah Fani saya sekedar melengkapi dan fokusnya saya di SMA dan itu tidak jauh berbeda kok Pak Bu. Numerasi di SMA dan SMP itu sebenarnya sama dan penyikapan anak-anaknya pun sama. Yang malas matematika tuh ada aja gitu. Jadi maunya mereka itu matematika ya dihilangkan kalau bisa. Ya enggak? Iya. Kita aja yang mengajar itu harus berinisiatif. Oleh karena itu Planet Novo di dalam brosurnya maupun tagline maupun dimanapun Bapak Ibu bisa temukan kurikulumnya yang diadopsi adalah kurikulum out of the book. Iya, itu kurikulumnya out of the book. Karena apa? Kita belajar di sini itu tidak senantiasa saklek dengan ini aja. Anak pendidikan pasti tahu bahwa seorang guru itu harus memahami yang namanya psikologi siswa. Yang mana siswa memiliki 3 gaya belajar. Yang pertama apa Pak Bu? Ayo masih ingat gak? Visual, kemudian auditory, dan yang 3 kinestetik. Nah itu gitu. Itu tantangan besar bagi seorang guru. Jadi jangan disalahkan anak murid kok sampai satu kelas itu bahkan yang paham hanya 1, yang 30 gak paham itu wajar. Bisa jadi anak yang paham itu karena kita, apalagi generasi yang misalkan saya menempatkan diri pada posisi Bapak Ibu yang generasi 90-an, cenderung gaya belajarnya adalah ceramah, ya enggak? Anak itu bosen Pak Bu, bosen banget gitu. Ceramah itu kalau dikategorikan berarti anak-anak yang bisa menangkap itu anak yang mana? Auditory. Lah anak-anak yang visual sama kinestetik bagaimana? Enggak senang dia. Enggak senang. Jadi tips atau strategi dari saya yang biasa saya gunakan untuk menghadapi anak-anak adalah bervariasi out of the box tadi. Yang mungkin minggu pertama saya cenderung menggunakan visual. Artinya kita coba anak-anak yang menggunakan teks soal-soal itu kita coba gitu. Anaknya berapa persen? Tetap metodenya kelompokan Bu, Pak gitu. Kemudian kita gunakan yang auditory atau ceramah tadi, dan yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik maksudnya ketika Bapak Ibu menjabarkan sesuatu pelajaran itu anak-anak diajak keluar Bu, Pak gitu. Anak-anak saya yang saya didik itu selalu mengajak untuk belajar di luar. Kita mau belajar misalkan lingkaran, itu saya ajak keluar langsung Bu. Saya sediakan meteran, saya sediakan penggaris, saya sediakan timbangan. Mereka mengukur. Karena anak-anak kinestetik untuk kita menjelaskan bahwa panjang itu adalah 10 meter itu tidak bisa dengan ucapan. Jadi kita guru itu harus pandai-pandai dalam menempatkan diri memahami psikologi anak gitu, agar anak bisa senang gitu. Nah kita sebagai seorang guru
juga jangan mudah baper, jangan mudah putus asa gitu. Harus tetap setiap harinya melakukan trial and error, coba-coba gitu, agar kita itu dalam mengajar bisa bervariasi terus. Tuh. Kemudian anak itu tuh belajar matematika mengalami tantangan yang pertama rasa takutnya. Takut karena memang selama ini, apalagi yang udah berpendidikan, misalkan di SD, bapak ibu mengajarkan di SD selama ini metodenya ceramah sehingga membosankan dan menakutkan. Masuk di kami sebagai seorang siswi atau siswa SMP itu takut, ya itu harus tantangan besar bagi kami Pak Bu untuk bisa menaklukkan itu. Nah, oleh karena itu perlu adanya motivasi. Nah, di sini kan tantangannya ada yang merasa takut, kemudian kurangnya motivasi. Nah, Bapak Ibu, motivasi itu bisa didapat dari manapun. Terkhusus saat kita mendengarkan sharing session seperti ini atau bertukar cerita antar guru. Jadi sangat disarankan bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala di sekolah ketika mengajar, ba'da mengajar, itu silahkan melakukan evaluasi sharing session, lakukan motivasi satu sama lain, koreksi seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah melakukan itu, kemudian sampaikan pada anak di hari berikutnya. Insya Allah tantangan dalam menghadapi numerasi itu menghilang. Kemudian kesulitan konseptual berkaitan dengan kurikulum out of the box tadi di Planet Novo. Jangan, saya tidak terlalu suka juga belajar tentang kebanyakan konsep, walaupun saya anak pendidikan asli gitu. Saya lebih kepada oke, konsep itu cukup dipelajari, dipahami, tidak perlu diajarkan kembali kepada anak sesuai plot buku. Kita yang mencerna sebagai guru, gitu. Jadi yang namanya konsep dalam perkuliahan, konsep yang ada dalam pendidikan di numerasi, apalagi kalau ada kan pengantar di buku-buku numerasi itu pengertian tuh, kalau saya pribadi tidak saya gubris biasanya Pak, langsung kepada pemahamannya saya praktekkan kepada anak-anak gitu. Next Pak. Kemudian strategi belajar numerasi yang menyenangkan. Ini sebenarnya ada banyak, cuman yang saya cantumkan ada 3 dan saya sudah sekilas saja. Yang pertama permainan edukatif, kemudian aplikasi praktis dan teknologi interaktif. Oke, di sini saya mau tanya, di SD ini ada semacam komputer buatan game? Belum ada. Oke, ini sekedar berbagi dulu pengalaman. Jadi Planet Novo itu kalau misalkan posisi lab belum dipakai atau kondisi sedang kosong, anak-anak yang kategorinya samsil atau masih SD itu kan persilahkan menggunakan laboratorium komputer Bapak Ibu. Mereka mengenal teknologi, mereka mulai mengenal komputer, mereka mengenal berbagai macam aplikasi, mengenal berbagai macam game. Dan game itu kita sebagai guru mengkreatifkan bagaimana bisa terisi nilai-nilai numerasi gitu. Bahkan anak-anak sampai sekarang dengan mengenal itu, ayo us kita game lagi, ayo us kita belajar lagi dengan adanya kenal teknologi tadi gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengatasi kondisi yang tidak ada alat komunikasi tadi seperti laptop atau handphone? Ada. Nah, siswa kelas 4, 5, atau 6 yang sekiranya sudah mahir atau bisa mengoperasikan alat operasional, kami biasanya menggunakan 1 laptop Bapak Ibu. Biasanya seperti itu untuk memancing. Ini saya langsung contohnya anak SD karena kami juga mempunyai sancil, bukan yang SMP. Sancil itu senang dengan warna Pak Bu. Jadi materi-materi numerasi itu kami desain bagaimana muncul di dalam laptop itu. Misalkan jadi permainan tebak gambar atau tebak kata. Ketika anak itu mencet di layar laptop kita Bu, Pak, itu kita kasih kertas atau kita munculkan sesuatu seperti itu. Anak-anak lebih senang Pak daripada kita kasih lembaran kertas terus. Coba sekali Bapak Ibu ambil proyektor kalau memang nggak ada alat komunikasi yang cukup, tampilkan di layar, ajak anak-anak main. Cukup tampilkan proyektor misalkan, saya bilang nomor 5, tapi cukup menempelkan tangan pada layar tadi. Nah, nomor 5 itu nanti ada kuisnya, ada materinya. Anak-anak lebih suka Pak Bu, ketimbang kita saklek dengan buku.
ketika menghadapi para sancil. Terus banyakin game, Pak. Anak-anak, apalagi yang namanya anak-anak SD, itu masih usia golden age, yang mana mereka masih suka bernyanyi. Masukkan nilai-nilai numerasi itu ke dalam nyanyian gitu. Atau misalkan dalam permainan apa ya Kak di sini itu, saya nggak tahu kotak-kotak itu yang apa ya namanya, saya nggak tahu kalau di sini itu dibuat 1, 2, 3 atau apa gitu. Nanti anak-anak insya Allah suka gitu dengan apa yang kita ajarkan. Terus kitanya juga jangan segan membawa media. Butuh effort Pak, Bu, mendampingi anak-anak itu. Jadi yang namanya origami, pen warna, kemudian media kanvas dan sebagainya, kita harus siap. Seperti itu. Dan sekali lagi, sebagai guru yang hidup di era globalisasi, itu jangan lupa untuk belajar IT. Gitu. Karena ada banyak sekali kuis maupun tampilan-tampilan aplikasi matematika maupun numerasi yang disajikan IT dalam bentuk yang menarik. Bapak Ibu, jadi ayo, saya juga mengajak saya pribadi tidak malu untuk memulai lagi belajar IT karena itu penting, mau nggak mau gitu. Apalagi ya Bapak Ibu yang punya yang sederhana saja itu YouTube. Pelajari YouTube itu sangat membantu. Saya pribadi yang mempelajari, ya seorang mahasiswa yang masih bisa IT kayak gitu, YouTube itu sangat membantu bagi saya pribadi untuk menambah wawasan. Dan itu belajar di YouTube dengan belajar kita memahami di buku atau di YouTube kok Pak Bu. Jadi saya sarankan sesekali deh sebelum mengajar, 30 menit sebelum mengajar itu buka YouTube, referensi materi yang akan kita ajarkan. Itu membantu banget apa yang akan kita implementasikan di kelas gitu. Itu pengalaman saya. Jadi saya sebelum ngajar itu pasti ada salah satu YouTube yang saya buka untuk saya jadikan referensi. Gitu. Kemudian ini udah cover, next Pak. Kayak menggunakan permainan dan teka-teki. Permainan itu macam-macam aja. Ada permainan papan, teka-teki logika, permainan kartu, permainan digital. Next Pak. Kayak mengaitkan numerasi dengan kehidupan nyata. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bisa mempraktekkan ini ketika misalkan pelajaran numerasi itu pada istirahat. Bapak Ibu bisa tanya dulu, tadi jajan apa? Bawa uang dari rumah berapa? Itu pertanyaan sepele Pak, tapi bagi anak SD itu memancing atau meremajakan saraf-saraf otak mereka. Anak itu berkonek, oh iya ya, saya tadi habis melakukan aktivitas yang namanya jajan. Saya habis melakukan transaksi Rp2.000 dengan kembalian Rp1.000. Jadi bukan sekedar hanya aktivitas jajan, tapi ada nilai matematikanya di situ. Nah, seorang guru itu harus bisa menanyakan itu, mengkomunikasikan, memahamkan kepada anak. Nah, secara tidak langsung Pak Bu, dengan aktivitas kita seperti itu ngebantu mereka dalam memahami soal-soal AMBK. Soal AMBK itu banyak yang tipenya cerita, dengan kita banyak melakukan pretest terlebih dahulu, menanyakan keadaan anak dan juga mengaitkan dengan aktivitas sehari-hari seperti belanja, memasak, olahraga tadi, itu secara langsung melatih anak itu berlogika. Gitu. Numerasi butuh logika dan logika butuh numerasi. Itu saling berkaitan. Semakin baik orang dalam berlogika, pasti numerasi juga bagus. Dan orang yang numerasinya bagus, insya Allah dongkraknya logika itu lebih kuat. Makanya kami di yayasan itu selalu menggaung-gaungkan bahwa kalian itu harus bisa menulis. Selain juga harus bisa menghitung, karena kalian harus menjadi seorang pengusaha. Karena itu penting gitu. Minimal bereskan, tambah kali, kurang bagi. Itu pokok. Perihal materi Pitagoras, materi geometri, bangun datar, bangun ruang. Kalau yang namanya kita seorang guru nggak membereskan bagi kali kurang tambah, itu nggak bakal tercapai gitu. Apalagi saya ketika di SMA ini menemukan murid-murid pindahan dari SMP lain. Ketika saya mengajar, dimasukkan gabung sama anak-anak yang sudah saya ajar, ternyata nggak beres perkaliannya, Bu.
ngajari anak kelas 11, kelas 10 itu. Karena di SD mereka nggak beres. Jadi tugas kita saat ini Bu, untuk menunjang anak-anak di SMP, SMA, bagi Bapak Ibu guru SD maupun MI itu bereskan dulu perkalian Bu. Itu pesan saya. Karena saya ibarat kata menampung anak-anak yang sudah lulusan SD itu sulit sekali. Dan kalau mereka disuruh menghafal perkalian lebih sulit daripada anak SD. Anak SMA itu lebih sulit Pak Bu. SMP juga demikian. Jadi pesan saya, mau Bapak Ibu ada materi Pitagoras, geometri, bangun datar, bangun ruang, aljabar, bilangan dan lain sebagainya. Kalau matematika anak itu belum beres, nggak bakal nyantol. Wes toh, pengalaman Bu. Gitu. Saya dari anak privat sampai anak yang kelompokan kolosal, itu kalau perkalian aja nggak beres, nggak bakalan nyantol. Jadi tugas Bapak Ibu paling dasar, paling pokok bereskan tambah kurang, bagi, kali, terus perkalian. Tuh, itu ya Pak Bu. Untuk mana mereka bakal menunjang itu. Terus ini catatan lagi Bapak Ibu, kita juga catatan bagi saya pribadi dan Bapak Ibu yang mengajar numerasi, bereskan min plus gitu Bu, Pak. Anak-anak itu kadang bingung loh. Minus 5 ditambah minus 5 itu berapa itu nggak tahu. Itu anak SMA, nggak dapat dipungkiri. Anak SMA lulusan negeri. Apalagi lulusan swasta, yang ibaratkan sekolah semaunya sendiri. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu mengajar itu pesan saya pribadi, dan kalau saya mesti terapkan ketika saya mendapatkan anak SD, itu saya membereskan dulu yang namanya bagi, kali, kurang, tambah. Khususnya kalau misalkan, kalau memahamkan anak yang bentuknya adalah tipe belajarnya adalah kinestetik, itu kita bentuknya harus yang benda-benda membayangkan. Berarti kata kamu punya permen 5, kemudian mau membagi kepada Ustazah Yulia 10 permen, berarti masih kurang berapa permen yang belum dibagi. Itu harus divisualisasikan hanya untuk memahamkan 5 dikurang atau ditambah 10 seperti itu. Intinya kita harus bisa membahasakan dalam bentuk benda gitu. Anak nggak bisa Pak gitu. Kita jangan mentang-mentang punya cara mengajar yang tradisional dengan cara ceramah, terus kita nggak mau memahami psikologi anak yang memiliki gaya belajar auditory, kinestetik, atau yang visual seperti itu. Nah itu silakan aktivitas keseharian bisa ditanyakan karena insya Allah membantu perkembangan logika anak. Next Bapak. Oke. Manfaat teknologi dalam belajar numerasi. Nah ini mungkin tidak berlaku banyak untuk anak SD yang belum memiliki kebijakan dalam menggunakan smartphone. Ini sekilas mawon. Ada smartphone, kemudian permainan digital dan teknologi multimedia. Nah yang pesan saya tadi yang penting guru kita sebagai guru, apalagi Bapak Ibu yang di hadapan saya ini masih muda-muda, masih fresh, gak jauh umurnya dengan saya, masih kelihatan kakak-kakak saya kok. Pasti untuk belajar itu mudah. Untuk belajar itu lebih mudah. Yang guru-guru lama aja sekarang mau belajar, apalagi Bapak Ibu yang ada di depan saya ini yang masih fresh pasti memiliki semangat yang lebih tinggi gitu. Makanya sampai Bapak Ibu betah ngikutin belajar hari ini gitu. Jadi silakan untuk upgrade diri Pak. Sebelum kita anak itu nggak mau berdiri, anak itu belajarnya kayak gini, kaca dulu, berkaca sama diri sendiri. Udah belum mau berdiri gitu. Udah mau belajar belum gitu. Jadi kalau mau mengajarkan, kita harus siap belajar dulu. Benar kata Tali tadi. Oke, next Bapak. Oke, membangun rasa percaya diri dalam numerasi. Anak itu, yang pertama kan ada pengalaman sukses. Anak itu mau bergerak kalau ada contoh. Karena guru itu apa Bu? Kalau bahasa keseharian digugu dan ditiru. Memotivasi untuk misalkan anak-anak Nuvo kemarin yang juara kabupaten, provinsi yang terakhir nasional ini bisa sampai juara seperti itu karena apa? Karena ada gurunya yang catatan sudah berpengalaman itu lebih baik untuk memotivasi. Alhamdulillah bukan masuk menyombongkan diri karena memang pribadi pernah lomba juga sampai tingkat nasional.
Dari sebelumnya kabupaten itu MIPA, matematika IPA itu alhamdulillah kami sudah mengalami secara pribadi saya mengajar. Jadi ketika menyampaikan kepada anak itu ada buktinya, anak-anak termotivasi. Pengalaman proses itu yang tadi Ibu Kepala Sekolah siapa tadi? Bu Ambar. Nah, Bu Ambar menyampaikan bahwa anak-anak itu tidak ada semangat untuk sekolah. Nah, oleh karena itu, Pusat AU yang mengawali tadi perlunya SDM yang berkualitas. Salah satunya itu. Kalau mau memotivasi anak, guru-gurunya tidak berkualitas itu sulit. Gitu. Nggak masalah Bu, Pak, mau Bapak Ibu hanya lulusan S1, saya juga sekarang masih S1, sedang proses kelulusan S2 itu nggak ada masalah, nggak harus S2, asalkan kita mau mengupgrade diri. Gitu. Jadi yang Bapak Ibu punya pengalaman apa di masa lalu yang sekiranya bisa memotivasi anak, sampaikan. Insya Allah di pembelajaran matematika itu anak dengan sendirinya senang karena dia akan menunggu guru saya dulu pernah berprestasi ya. Gitu. Oh guru saya dulu pernah juara matematika ternyata. Gitu. Dan sampaikan bahwa ketika mengajar, nah ilmu yang ustazah, ibu, bapak ini ajarkan, ibu harap tidak berhenti di ibu. Makanya Bapak Ibu share ke teman-teman, share ke anak-anak. Harapannya anak-anak bisa paham dan mengajarkan ke yang lain. Jadi kesadaran akan menerima ilmu itu kita munculkan dulu gitu. Jadi bukan sekedar ilmu transfer quest, anak nggak mau masuk, udah bodo amat, itu enggak. Kita beri pemahaman bahwa ilmu itu sifatnya adalah mentransfer dan melanjutkan kembali di masa yang akan datang. Beri anak pemikiran itu, jangan sampai anak memiliki kesalahan berpikir bahwa ilmu itu kalau udah nggak bisa diterima kita ya udah, jadi anak nggak ada semangat untuk mempelajarinya. Kita bangun dulu, tata dulu mindset mereka seperti itu. Kemudian dukung dengan lingkungan. Bapak Ibu yang memiliki murid kok bedelnya minta ampun, masya Allah, itu nggak akan selesai kalau Bapak Ibu tanggung sendiri. Dinovo bisa berhasil numerasinya karena memang ada komunikasi dari guru ke mentor, mentor ke anak-anak, ada komunikasi sebelumnya ke orang tua, ada sistem. Jadi itu dilakukan, tidak sendiri mentok di guru pendam sendiri, besok ketemu itu lagi jadi PR lagi, itu enggak. Gitu. Makanya Dinovo ada kelas basic, itu gunanya untuk mengkomunikasikan dan menampung orang-orang yang sekiranya belum paham. Untuk komunikasi, kalau di sekolah SD berarti harus ada komunikasi kepala sekolah. Sudah benar ini Bu Dian mengadakan info seperti ini, itu berarti Bu Dian ada kepedulian terhadap guru-guru SD Karangduren, merasa bahwa oh anak-anak itu masih kurang dinumerasi, makanya dihadirkan acara ini gitu. Dan guru-guru turut untuk menghadirinya, itu adalah bagian dari sudah benar kok kolaborasi mengkomunikasi sudah benar, tinggal nanti pengimplementasiannya. Setelah acara ini langsung diterapkan atau cuma wassalam masuk telinga kanan keluar telinga kiri tuh, yaitu tergantung nanti gitu. Nah kemudian itu tadi butuh dukungan orang tua, guru, teman juga kita harus bisa mendoktrin anak-anak untuk bisa saling mendukung satu sama lain gitu. Intinya terus anak-anak terus diingatkan bahwa ilmu itu jangan dipendam sendiri gitu. Harus kita bagi, harus kita sharingkan gitu. Jadi anak-anak bisa saling memotivasi sehingga muncul, kalau di Novo itu namanya mentor sebaya. Itu adanya lingkungan yang mendukung seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan mindset, mengubah persepsi negatif menjadi keyakinan bahwa numerasi dapat dipelajari dengan baik. Statement bahwa numerasi adalah susah, statement bahwa numerasi adalah menyeramkan, statement bahwa numerasi adalah hal yang menakutkan, itu adalah kesalahan berpikir. Motivasi seorang guru sangat besar, sehingga yang harus kita lakukan sebagai seorang guru apa Pak Bu? Merubah, ini pelan-pelan mengajak mindset anak-anak itu berpikirnya bahwa numerasi itu mudah, numerasi itu mudah, numerasi itu mudah. Jangan hanya diucapkan nggak sekali. Anak-anak itu ya mudah lupa gitu. Perlu diingatkan numerasi itu mudah dalam bentuk motivasi apapun gitu. Numerasi itu mudah itu Bapak Ibu harus sering sampaikan. Kalau cuma disampaikan saat upacara aja atau di saat
sebulan sekali itu ya anak-anak bakal tetap serem, menganggap numerasi itu bakal tetap serem. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak. Gitu. Next, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Saya pikir bisa lebih banyak diskusi mawon sehingga apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu bisa kami sharingkan dan kita bisa sama-sama belajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Kak Yulia Mayasari SPD. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita semuanya. Terima kasih Kak Yulia. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu. Ya, baik, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada tidak Bapak Ibu? Sepertinya sudah lelah gitu Bapak Ibu. Ada tidak Bapak Ibu? Ini tidak tanya nih, cuman di sini itu mau meminta contoh realnya saja untuk bagaimana pembelajaran numerasi kepada anak. Di sini ibaratkan Bapak Ibu guru itu murid-murid nanti minta tolong dari Pak Alwi atau Ibu yang lainnya memberikan contoh gambar sedikit saja materinya, terserah apa ya, penting nanti apa ya kita itu menerapkannya di kelas itu bisa gitu. Ya, rasanya waktunya masih 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Ini ibaratnya ke kelas sendiri gitu ya Bu, mohon maaf. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar materi bilangan. Ya, ada yang mau mereview sedikit tentang materi bilangan? Kemarin kan sudah dijelaskan bilangan apa saja. Ya, silahkan. Apakah matematika itu cuma berkaitan dengan berhitung saja? Mungkin bisa contoh yang lain supaya lebih jelas yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin gitu. Ya, ada permainan apa itu berkaitan dengan numerasi ini gitu loh. Makanya tadi kan berbicara tentang bilangan-bilangan ya saya juga karena ya misalnya tentang dana apa contohnya apa gitu. Saya punya pengalaman ini masuk numerasi enggak gitu ya. Contohnya ada materi itu materi di dalam agama Kristen itu ya mengenai persembahan ya. Persembahan itu kan bilangan ya begitu. Nah terus saya itu gini, gimana ya caranya ini untuk anak bisa masuk juga di bilangan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kebetulan anaknya kan dekat rumah sini. Terus saya bilang gini, kalau kamu berjalan dari rumah sana sampai sekolah sini berapa langkah? Itu masuk numerasi enggak? Masuk pelajaran maksudnya materi ini enggak? Apa cuma hitungan angka-angka saja? Masalahnya dari tadi yang saya dengar kan cuma angka-angka itu. Masih
ya. Masuk. Ini tadi kurang paham itu tadi ya, saya juga untuk ya dijelaskan untuk hal yang contoh yang lain selain angka juga ada untuk masuk numerasi yang lebih luas lah. Contoh-contoh materi apa yang dihitung bukan hanya angka, dari tadi kan cuma angka saja. Itu kan supaya saya juga bisa menerapkan untuk membuat materi berkaitan dengan numerasi ini di dalam kegiatan pendidikan agama gitu ya. Guru matematikanya bingung. Langsung di challenge gini. Saya bukan guru matematika ya Pak, tapi ada ini nggak papan tulis nggak? Apa itu? Kapur ya Pak? Pakainya spidol atau kapur Bu Pak? Ini kayak di sini ya, biasanya ya. Yang di sini ya, yang bawah mungkin. Saya bukan guru numerasi tapi ini masih pikir dulu kan. Saya ada Pak, tapi salah sekali. Ini yang sering saya lakukan meskipun bukan guru numerasi. Saya nggak terlalu bisa ini juga Bu, matematika. Cuma karena di Nuvo itu semua guru wajib belajar, jadi ya sedikit belajar. Ini di mana ya? Di sini. Ini atau di sini? Di kelas lain aja. Ini yang saya terapkan permainan ya. Tapi ini permainan games. Kalau yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya ada Bu, kayak kami kan sering berangkat dari Semarang ke Rembang, seperti itu kan. Dengan jarak sekian kilometer, terus kemudian dengan kecepatan sekian kilometer itu kan di materi-materi di materi-materi kita ada ya. Ada. Tapi ini ada satu games yang sering saya berikan kepada anak-anak di materi seni budaya saya, padahal seni budaya tapi gamesnya games ini, games matematika. Mungkin ibu bapak udah tahu juga ya, karena ini games orang tua. Saya dulu diajari sama bapak saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, instruksinya adalah memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kotak yang hasilnya ini jumlah ini sama, ini sama, jumlah ini sama. Tapi nomornya, angkanya tidak boleh sama yang dimasukkan. Ini biasanya kami gunakan per kelompok. Jadi anak-anak itu saya kelompokkan masing-masing ya. Coba anak-anak silakan ini angka-angka ini dimasukkan ke sini yang hasilnya antara ini, kalau ini ditambah ini sama, ini ditambah ini sama, ini ditambah ini sama. Contoh misalkan kalau 20 gitu. Kalau 15. Bapak Ibu ada yang pernah games kayak gini? Belum. Tapi ini menyenangkan untuk grup ya, untuk kelompok. Dan ini pertambahan kan. Jadi pertambahan itu kan levelnya masih di bawah, nanti ada level perkalian, ada pembagian, tapi ini masih pertambahan. Nah, yang jadi tertarik adalah ini orang itu harus berpikir gimana caranya hasilnya semuanya sama dengan nilai yang cuma ini aja dan nggak boleh double. Bapak Ibu ada yang pernah? Ada yang pernah? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Jadi bagus. Ada yang mau nyoba? Ayo, coba. Ini misalkan dimasukin nilai-nilainya. Hasilnya 10 gitu. Boleh ya, mau hasilnya berapapun, yang penting sama. Ini hasilnya sama. Coba, nggak apa-apa. Sambil kita ini ya, anak-anak ini suka banget dan mereka berlomba-lomba. Iya. Kan SDG kan nilainya 10 aja. 10 gitu. Ya, boleh 10 semua, tapi semua ini harus dimasukkan ke sini. Oh, semua harus Harus dimasukkan. dimasukkan semua. Harus dimasukkan semua. Ada yang bisa. Ada yang bisa. Ini gampang kok. 20. Ini ditambah nilai.
berarti berapa tambah berapa, bawahnya berapa? Oh ya, aku sih ya 5 tambah 5. Nggak bisa Bu. Jadi harus 1 Bu. Ini kan ini 5 udah. Nah, berarti nomor yang lain selain 5. Itu di bawah itu nggak sama semuanya. Oh ya. Satu nomor, satu kontak, satu nomor. Berarti 2 tambah 3. Hasilnya 15. 15 berarti lagi ya. 2 berapa? Sekarang yang ini Yang ini temanku, ayo. Ini kan temanku. Ayo, boleh. Angkanya isinya harus beda. Harus beda. Jadi satu kolom satu angka. Harus beda semua. Aku sih pertanyaan banget ya. 5 berarti nggak boleh ya? Ya, saya. Karena sudah nasi Bu. Pulang-pulang muridnya parah. Boleh Bu, maju Bu, boleh. Saya bisa ini tanpa mikir kok, bisa ya. Gampang kalau ini. Sudah dikerjakan sana. Nilainya berapapun saya bisa. Nanti kita ada rumusnya soalnya. Oh. Terima kasih. 1 tambah 9, 10, 5, 15. 7 tambah 6, 13 tambah 2, 15. 3 tambah 4, 7, 15. Begitu. Nah, sebenarnya itu ada rumusnya. Untuk guru-guru, jangan ngitung kalau guru-guru. Kalau ngitung lama, kita kedahuluan sama murid. Nah, karena saya nggak ngerti matematika, biasanya saya pakai rumus. Rumusnya gampang. Nih, ini ya. Misalkan kan tadi nomornya dimulai dari 1 ya. Sekarang nomornya dimulai dari 2. Berarti 10. Jadi setiap kolom ini harus ada semua angka dimulai dari nomor 2. Oke, kalau tadi kan dimulai dari nomor 1. Saya bisa ngerjain ini tanpa harus pikir karena ada rumusnya. Ini bapak saya dulu nggak tahu dari mana dia. 8, 9, 10. Oke, kita hitung bareng-bareng. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 7. 9, ya kan 9 tambah 2, 11. 11 tambah 7, 18. 4 tambah 6, 10 tambah 18. 5 tambah 10, 15 tambah 3. Dan yang uniknya lagi, 7 tambah 8, 15 tambah 3, 18. 2 tambah 6, 8 tambah 10, 18. 9 tambah 4, 13 tambah 5, 18. Ke sini juga sama. 5 tambah 6, 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18. 9 tambah 6, 15 tambah 3, 18. Sebenarnya gampang, ada rumusnya gitu. Pak, jadi berusaha. Nanti tuh kalau misalkan ini kan 3 kotak, ada yang 5 kotak, ada yang 11 kotak. Saya sama bapak saya itu suka challenge begitu. 5 kotak, ini kan baru 3 kotak. Gimana kalau misalkan tambah 5 kotak, tapi angkanya berarti ditambah sesuai dengan jumlah kotaknya. Nah, kita nggak harus pikir hitungannya, kita harus pikir rumusnya.
Ini makanya anak-anak bisa kita kelabui kayak kita tuh pinter banget. Padahal enggak. Anak-anak kesannya tuh pinter banget gitu, padahal enggak ya. Itu beda. Jadi rumusnya adalah, ini rumusnya saya geser nggak apa-apa ya. Oke, rumusnya itu gini Bu. Ini bapak saya nggak tahu dapat dari mana. Gini, gini, gini. Ini dia rumusnya. Pusing kan? Pokoknya gitu. Intinya nanti kalau mau masukin nomor paling kecil masukin di tengah-tengah. Kalau 5 kotak berarti tengah-tengahnya di sini. Ini kotak. Intinya masukin di tengah-tengah nomor paling kecil 2. Gitu. 2. Terus kemudian kita pakai rumus pertama. 2, jadi semua angka itu harus menuju ke atas. Tapi karena nggak ada kolomnya di atas, maka rumusnya ke bawah gitu. Set ke bawah 3. Ke atas lagi nggak ada kolomnya di sini, maka rumusnya beralih ke sini. Set 4. Ini mau ke atas lagi mentok ada nomor 2 ke bawah berarti. Ini ke bawah 5, ke atas masih bisa 6, 7. Ke atas mentok lagi, bawah aja 8, terus kayak gini lagi tadi 9, 10 udah. Dan ini semua berlaku ya, mau ini 3 duluan, 4 duluan, 5 duluan, dan hasilnya dari sini ke sini sama, 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 ke sini juga sama, ke sini juga sama. Ini pertambahan. Dan itu seru untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu saya buat ada yang 3 kolom, belajar dulu yang 3 kolom, udah gitu belajar yang 5 kolom. Mereka ngitung. Kalau kita kan nggak harus ngitung. Nah, kita udah tahu hasilnya. Nah, begitu. Menarik ya Bapak ya. Tapi ini rumusnya dihafalin. Ini rumusnya. Mau 11 kolom pun rumusnya tetap ini. Kita coba ya. Kita coba lagi ya. Kali dari yang 5 kolom boleh. Yang 5 kolom ya. Nih, yang 5 kolom ini rumusnya tetap ini ya. Coba Kak, saya tanya Bu Bita, rumusnya apa seperti itu tadi? Iya. Jadi kalau yang Bu itu tadi, kalau dihitung ke bawah itu kan 15. Ya Bu ya? Kalau dihitung ke bawah nggak 15 ya? Tahu. Kalau dihitung ke 15 tadi. Kayak kita tambah ya kolomnya dengan ini yang masih sama. Dengan ini yang masih sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Angka yang paling kecil itu di tengah. Di tengah-tengah. Di baris pertama. Tengah-tengah di baris pertama. Oke, kita anggaplah 1 ya. 1 lagi. 1. Ke atas nggak ada kolomnya, berarti ke bawahin. Set. Paling bawah 2. Masih ada 3. Nggak ada kolomnya lagi nih. Pakai rumus yang kedua, set ke sini 4, 5, masih ada kan? 5. Sini mentok nih ada nomor 1, kita ke bawahin 6, 7, 8. Mentok nih nggak ada kolom lagi sama kayak tadi. Set ke bawah 9. 9 nggak ada kolom lagi 10. 10 ke atas ada 6, ke bawahin 11, 12, 13, 14, 15. Sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, berarti ke bawah 16. Terus ke sini 17, pentok lagi ke atas, ke bawah 18, 19, 20, mentok ke atas ada 16, 21, 22, 23, 24, ke bawah 25. Dan ini hasilnya semua sama. Kita hitung ya. Jadi semua hasilnya sama, mau ke sana sama, ke bawah sama, melenceng ke sana sama, ke sini sama. Karena saya bukan guru matematika, saya pakai kalkulator. Coba Ustazah Yulia hitung dari sini ke sini ya. Ustazah di atas 17 sampai 11. Ini Fani dari sini ke sini ya. Nanti saya ke sini. Coba kita hitung. Ini sama pasti hasilnya. Ini dari sini ke sini. Saya dari sini ke sini. Fani dari sini ke sini. Ya, 17 tambah 24 tambah 1
tambah 8 tambah 15. Hasilnya 65 semuanya. 65? Hasilnya 65 semuanya. Sama? Sama ya? 65 semua ya? Nah, itu permainan saya kalau di kelas. Biasanya Ustaz Arun pintar sekali matematikanya. Jelas. Jelas. Jadi seni budaya bisa matematika. Padahal ini cuma permainan. Itu kalau misalnya kolomnya ganjil nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus ini ganjil. Kenapa nggak bisa? Benar. Bisa, harus ganjil. Kan di tengah-tengah nanti nilai pertamanya. Berarti ke kanan sama ke bawah harus sama juga. Bersama nilainya. Dulu saya sama bapak saya itu sampai 11 kolom. 11 kolom ke sana, ke bawah 11 kolom. Seru kita main itu. Karena ngapalin rumus itu. Rumusnya gampang itu. Sama ya, 65 semua ya. Nah, mungkin boleh diadaptasi Pak untuk kelas 5 atau kelas 6 ya yang sudah bisa tambah-tambahan ya. Sebagai apa? Bagian dari ini apa? Ice breaking kelompok. Dan di kelas saya itu selalu jadi permainan yang ditunggu-tunggu anak-anak karena seru. Mereka mikir jadi. Sama ya, ya. Sama 65. Iya kan? Itu Pak salah satunya. Monggo ada yang punya games lagi matematika. Ya, 3 kolom juga boleh, 3 kolom dulu. Sebenarnya gampang. Udah diajarkan langsung dipraktekkan di sini. Kami sebagai praktek juga gitu. Jadi nggak perlu ngitung kita, cuma hafalin rumus saja. Ada yang mau coba Bu, Pak? Ada yang mau coba lagi Nggak usah dimulai dari kalau dia langsung beda banyak. dimulai dari angka 5 misalkan. Kalau bisa praktekkan dia bisa paham. Daripada nanti penasaran nggak disaksikan. Kan bisa dikoreksi kalau misalnya keliru. 1 ke bawah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga baru tahu ya. Guru literasi ini juga baru tahu. Sudah dicatat dulu Pak. Nanti dipraktekkan sendiri di rumah. Ya, dipraktekkan sendiri di rumah rumusnya. Intinya begitu. Rumusnya enggak berubah. Semua kolom pasti rumusnya begitu. Intinya. Ada lagi silakan. Prakteknya katanya. Kalau saya prakteknya begitu. Untuk anak-anak berpikir di mana nih ngitungnya. Tambah-tambahan biar bareng. Baik Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu refleksi dan penutup. Kepada pemateri kami persilahkan untuk memberikan refleksinya. Terima kasih. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak banget sharing pembelajaran. Pada intinya saya ingin menekankan lagi bahwa pendidikan itu bisa tanpa gedung tapi tidak bisa tanpa guru yang berkualitas. Dulu Socrates, Aristoteles itu belajar di bawah pohon, belajar di lingkungan alam terbuka. Maka kami mengambil konsep itu supaya belajar di bawah pohon, belajar di lingkungan yang terbuka. Terlebih kalau misalkan Bapak Ibu anak muridnya kurang dari 20 atau kurang dari 30 kayak kami, itu bisa mengajak untuk
belajar di alam terbuka supaya tidak terlalu stres misalkan, karena pencahayaan kurang biasanya yang membuat tidak fokus itu karena pencahayaannya kurang, anginnya juga ya tidak, sirkulasi udaranya tidak masuk. Kalau Bapak Ibu datang ke planet UFO itu pasti bingung, ini gedung kok nggak ada temboknya gitu. Gedung kami itu nggak ada pintunya. Jadi kapanpun kalau Bapak Ibu mau datang ke planet UFO, kami persilahkan karena nggak ada pintunya. Mau ngetok pintu juga nggak bisa ya. Gitu. Ya jadi udara angin itu langsung dari luar masuk ke dalam kelas. Meskipun nggak ada kelas ya, masuk kelas itu aula kami. Gitu. Tapi pembelajarannya alhamdulillah efektif karena kami menerapkan sistem 1 guru 4 murid. Terus kemudian di dalam pembelajaran ada pembagian basic, intermediate, advance. Kemudian yang bisa mengajar atau ada mentor menti, mentor sebaya. Kemudian ada kelas-kelas tambahan dan juga guru-guru ikut terlibat dalam perasaan anak-anak ya. Ketika ada anak-anak yang kurang baik, ya kita tidak langsung menjudge biasanya, tapi berkoordinasi dengan guru yang lain. Apakah hanya di pelajaran ini atau di semua pelajaran begitu, misalkan. Karena ada guru juga yang mungkin tidak disukai, di ustadz-ustadznya juga ada guru yang di pelajaran ini mereka nyebelin banget gitu, karena nggak suka sama gurunya. Nah itu perlu banyak koordinasi dengan guru-guru yang lain. Sekian dari kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata kami. Kalau ada waktu silahkan untuk berkunjung ke planet UFO di Rembang, meskipun tempatnya sangat jauh dari pusat kota ke planet UFO itu udah hampir 40 menitan sendiri gitu, saking jauhnya ya, di ujungnya ujung. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Mari kita tutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh manis buah kiwi. Habis dimakan sisa 4. Kita cukupkan hari ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.